Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa pada episode kali ini kita akan membahas, mereview, dan mengunboxing serta memberikan sedikit tip dan trik mengenai produk yang ada di 994. Nah, pada episode sebelum-sebelumnya kita membahas sebuah solder. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah spot welding generasi kedua dari Kianli. Apa produknya? Nah, ini dia spot welding makaron dari Kianli generasi kedua. Oke Sobat Tenisi, tanpa menunggu waktu berlama-lama, kita langsung saja unboxing dan kita lihat apa saja yang kita dapatkan dari spot welding makaron. Oke Sobat Tenisi, kita bakalan unboxing spot welding makaron dari Kianli generasi kedua. Apa yang membedakannya dengan generasi yang pertama? Nah, Sobat Tenisi bisa lihat di sini ada kotak terpisah ya. Apa isinya? Kita langsung saja unboxing. Jadi ini adalah spot welding generasi kedua dari makaron. Untuk Sobat Tenisi yang sudah menggunakan generasi pertama, mungkin bisa lihat apa saja perbedaannya. Yang pertama, ini spot welding sudah support dari 11 sampai 14 Pro Max ya Sobat Tenisi. Nah, ini ada ragum baterai. Sini juga ada tertulis baterai spot welding fixing board. Ketika pengerjaannya Sobat Tenisi bisa menggunakan ragum ini, dan untuk satu ragum dia ditulis di sini berbeda-beda. Ini bisa 11 Pro, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Max, 13 Pro, 14 Pro, di sini ada 13 dan 14. Dan selanjutnya di kotak selanjutnya kita bakalan buka. Jadi dia 6 level output dan kita lihat apa saja perbedaannya ya. Seperti biasa ini ada cover, pelindung, ada buku panduan juga, dan ragum tambahannya ada 13 Pro Max, 14 Pro Max, 11 Pro Max dan 11. Jadi ada 5 ragum. Yang sebelumnya itu hanya punya 3 ragum. Jadi untuk generasi kedua ini sekarang ini ada 5 ragum yang Sobat ini sih bisa gunakan. Selanjutnya ada kikir atau untuk pembersih ya, untuk membersihkan mata spot welding ini atau membersihkan hasil dari kerja Sobat Tenisi. Yang selanjutnya ini juga dia dari makaron Kianli, ini dia memberikan nikel, ada beberapa sekitaran 50 cm atau 30 cm. Di sini ada gagang. Nah, ini yang membedakan makaron generasi 1 dan generasi 2. Yang sebelumnya itu dia tidak, mungkin Sobat Tenisi bisa perhatikan, yang untuk yang sekarang ini dia menggunakan tembaga murni ya. Makanya warnanya sedikit mengkilau, sedikit berkilau, dan bahan yang digunakan pada gagangnya ini juga berbeda. Jadi sedikit nyaman dari generasi sebelumnya. Dan yang terakhir itu Sobat Tenisi adalah stationnya atau unit spot weldingnya. Dan di sini ada 3 tombol, 2 colokan. Di sini ada Type C, dan inilah yang membedakan salah satunya lagi. Ada USB yang berfungsi, ini adalah output ya. Sobat Tenisi bisa lihat pada cover di awal ini dia 5 volt output. Jadi dia bisa mengeluarkan daya 5 volt untuk dijadikan sebagai USB atau menghidupkan kipas servis ya Sobat Tenisi. Nah, selanjutnya Sobat Tenisi kita bakalan lihat apa saja fitur dan yang membedakan dari generasi 1 dan generasi 2. Untuk kelengkapannya ini Sobat Tenisi bisa dapatkan ketika pembelian makaron generasi kedua dari Kianli ya. Oke Sobat Tenisi, seperti biasa kita bakalan coba lihat fitur apa saja yang disuguhkan dari makaron generasi kedua dari Kianli. Jadi untuk tampilan dia seperti ini, dan dia lebih
Fleksibel untuk sobat tenisi, bisa bawa kemana-mana dan bobotnya cukup ringan. Dan untuk informasi, ini Makaron Qianli generasi kedua ini dia menggunakan baterai dengan kapasitas 2000 mAh. Jadi 2500 mAh ya sobat tenisi. Jadi bisa dijadikan untuk power bank. Untuk sobat tenisi, ini juga ada 3 tombol dan di sini juga sudah ditulis semua apa saja fungsi dari tombol-tombol ini. Jadi di sini ada untuk colokan gagang. Nah, jadi untuk colokan gagang ini sobat tenisi tidak ditentukan mana yang positif, mana yang negatif. Jadi bebas ya, dan warnanya pun hampir sama ya. Bukan hampir sama, sama bentukan gagangnya. Jadi sobat tenisi tidak perlu bingung mana yang positif, mana yang negatif, dan tinggal dicolok aja. Nah, dan ini juga cukup ngepres ya sobat tenisi, karena dia sudah dibelah-belah seperti ini agar si gagangnya ini tidak gampang lepas. Jadi sobat tenisi memang sedikit membutuhkan tenaga untuk memasang gagangnya ini. Jadi fungsinya agar tidak mudah lepas. Dan selanjutnya untuk menyalakan, di sini Makaron Qianli generasi kedua sudah memberikan clue 2S atau 2 second. Jadi sobat tenisi bisa pencet 2 second, maka dia bakalan terlihat ada indikator di automatic atau manual. Jadi sobat tenisi cukup tekan tombol powernya, diklik seperti ini, maka dia bakalan berubah antara automatic atau manual. Jadi untuk fitur yang ada di Makaron Gen 2 ini dia bisa automatic ataupun manual. Untuk yang Makaron Gen 1 juga bisa, cuman ini memang performanya lebih ditingkatkan lagi dari yang generasi sebelumnya. Untuk yang automatic dia bakalan menyesuaikan sobat tenisi menggunakan nikel dengan ketebalan berapa, maka dia akan menyesuaikan dengan settingannya secara otomatis. Sobat tenisi tidak perlu menggunakan tombol manual welding button lagi. Jadi ini digunakan ketika sobat tenisi menggunakan mode manual. Jadi sebelahnya ini ada juga indikator baterai, yang ada gambar baterai, ada 4 lampu ya sobat tenisi. Jadi ini melihatkan indikator berkelipatan 25. Jadi 25, 50, 75 dan 100. Jadi ketika full dia bakalan 100%, ketika dia 3 dia bakalan 75%. Dan karena dia menggunakan lampu indikator, dia tidak bisa kita ambil patokan seperti itu saja dan tidak akurat. Cuman itu kira-kira ya sobat tenisi. Jadi untuk sobat tenisi sebagai informasi, ketika dia menggunakan atau ada di titik terakhir, ada titik 1 lampunya ini, berarti dia kemungkinan ada di 25%. Dan itu disarankan untuk segera dicas ya sobat tenisi, karena itu bisa mengganggu kinerja atau performa dari spot welding Makaron ini ketika sobat tenisi gunakan. Nah sobat tenisi, selanjutnya di sini ada tombol gear ya. Gear itu atau tingkatan power dari Makaron Gen 2 ini. Jadi di sini Makaron Gen 2 ini dia menggunakan 6 speed atau 6 gear. Nah, sobat tenisi tinggal pencet aja. Ada 4, 5, dan 6. Jadi untuk maksimal powernya itu ada di 650 ampere. Jadi sobat tenisi untuk di gear 6 itu dia bisa maksimal mengeluarkan power di 650 ampere. Dan sobat tenisi selanjutnya di sini ada manual spot welding button. Jadi ini digunakan ketika sobat tenisi menggunakan mode manual. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, sobat tenisi ketika menggunakan spot welding ini memang agak ribet ya untuk menggunakan manual. Ketika ini sudah disatukan, maka sobat tenisi harus mencet ini tombolnya ini agar si spot welding ini bekerja atau ngelas ya. Kalau tidak dipencet maka dia nggak bakalan ngelas. Beda dengan otomatis. Ketika otomatis sobat tenisi melakukan welding atau pengelasan, dia bakalan secara otomatis mengeluarkan percikan api ya sobat tenisi. Dan selanjutnya di sini ada ragum, dan ini ragum sudah ditulis ada untuk 11 Pro, 11 Pro Max, ada 12 dan sampai 14 Pro Max. Jadi ini digunakan untuk khusus untuk iPhone. Nah untuk Android gimana? Nah untuk Android jika selagi mungkin
cocok, sobat Inisi bisa gunakan. Cuman untuk beberapa kasus atau penggarapan dari sobat Inisi itu memang yang menggunakan fleksibel ketika penggantian baterai itu adalah produk dari iPhone. Itu untuk bertujuan agar tidak ada indikator atau pemberitahuan barang yang tidak ori ya sobat Inisi. Jadi untuk sobat Inisi, itulah cara pemakaian spot welding dari Makaron yang cukup simpel dan dia bisa memberikan pilihan kepada sobat Inisi, bisa menggunakan automatic ataupun manual. Nah, selanjutnya sobat Inisi untuk penggunaan nikelnya. Ini ada bawaan nikel dari pembelian Makaron Gen 2 ini. Nah, jadi sobat Inisi bisa menggunakan nikelnya ini dari 0,1 mm sampai 0,12 mm. Jadi untuk di gear 6-nya dia bisa maksimal menggunakan 0,12 mm. Cukup tebal ya sobat Inisi. Jadi ini selanjutnya sobat Inisi ada ini kikir ya. Nah, selanjutnya ini ada kikir. Kikir ini difungsikan untuk membersihkan mata spot welding ini. Sobat Inisi bisa menggunakannya setelah pengerjaan unit ya. Ketika ada sisa-sisa yang menempel dari hasil welding atau pengelasan sobat Inisi bisa menggunakan kikir bawaannya ini. Dan untuk membersihkan hasil dari spot weldingnya itu, untuk merapikannya, sobat Inisi bisa juga menggunakannya ini. Karena dia juga sudah dibentuk atau dibuat secara khusus, sedikit berbeda ya dengan kikir yang ada. Jadi selagi ini bisa digunakan, sobat Inisi bisa menggunakan ini. Dan selanjutnya sobat Inisi untuk fitur Type-C untuk pengecasan dan USB untuk menjadi sebuah power bank ya sobat Inisi. Jadi generasi kedua ini spot weldingnya bisa beralih fungsi menjadi sebuah power bank karena dia sudah support di baterai 2500 mAh. Jadi untuk sobat Inisi cara penggunaannya cukup simpel. Ini untuk satu klik sobat Inisi bisa ngecek indikator baterai. Untuk ditekan 2 second sobat Inisi bisa menyalakan unitnya dan bisa merubah dari manual atau automatic ya sobat Inisi. Dan untuk yang tombol paling atas ini hanya digunakan ketika sobat Inisi menggunakan pengaturan atau settingan manual. Jadi ketika pengerjaan sebuah alat sobat Inisi bisa menggunakan ini untuk mengaktifkan fungsi weldingnya. Oke sobat Inisi, untuk suhu yang disarankan dari spot welding ini kalau bisa di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 16 derajat Celcius. Ketika lebih dari 30 derajat Celcius maka ditakutkan baterai yang ada di spot welding Makaron ini bisa kembung ya sobat Inisi. Dan jika di bawah 16 derajat Celcius ditakutkan terjadi kondensasi atau pengembunan karena dia dari panas lalu dingin. Dan selanjutnya selalu hindari terbentur atau jatuh karena dia sangat fleksibel, bisa masuk kantong, bisa masuk tas. Jadi disarankan untuk sobat Inisi berhati-hati dalam pemakaian spot welding ini karena dia bobotnya cukup ringan. Dan selanjutnya sobat Inisi dalam hal pengecasan, sobat Inisi disarankan ketika dia ada di indikator yang terakhir ini atau di indikator ke-1, sobat Inisi disarankan untuk segera mengecas unit spot welding Makaron ini karena ditakutkan ketika dia di bawah 25% baterainya ini dia tidak bisa ngangkat, apalagi sobat Inisi menggunakan speed atau gearnya yang di atas 3 dan itu bisa mengurangi performa dari Makaron Gen 2 ini. Sobat Inisi ketika pengecasan juga diharapkan selalu dipantau ya ketika dia sudah sampai di indikator keempat atau lampu keempat. Nah ini bisa dilihat, bisa di indikator keempat segera cabut dan jangan ditinggal apalagi dibiarkan bermalam karena dalam spot welding Makaron ini dia tidak support untuk proteksi over arus, jadi dia tidak otomatis dan ditakutkan nanti dia bisa bocor ya sobat Inisi. Dan ketika bocor itu bisa mengakibatkan ketika sobat Inisi menggunakan gear di atas 2, 3 dan 6 sampai 6 ya sobat Inisi bisa ketika baru make langsung habis karena dia sudah baterainya di-include di dalam dan tidak ada proteksi untuk over
arus. Dan selanjutnya Sobat Teknisi selalu berhati-hati jangan sampai ada cairan yang ada di sekitar meja garapan Sobat Teknisi. Itu bertujuan agar tidak terjadi konslet ya, karena dia gagangnya ujungnya ini adalah tembaga asli dan ditakutkan ketika Sobat Teknisi menggunakan automatic mode, dan dia itu secara otomatis ketika dua gagang ini beradu maka bahkan akan terbentuk dia kembang apinya dan dia bakalan bisa mengakibatkan konslet juga ya Sobat Teknisi. Dan selanjutnya untuk kebersihan seperti biasa, ini dia cukup ringan. Untuk kebersihan yang ada di instalasi atau colokan pada gagangnya ini, selalu perhatikan juga untuk kebersihannya, jangan sampai ada debu atau mungkin bahkan cairan ya Sobat Teknisi. Maka Sobat Teknisi harus perhatikan selalu unit-unit yang Sobat Teknisi miliki. Oke Sobat Teknisi, untuk TNT atau trik dan tips yang selanjutnya itu Sobat Teknisi selalu perhatikan kebersihan dari mata spot welding Sobat Teknisi. Jika ada kotoran yang menempel hasil dari penggarapan Sobat Teknisi atau hitam atau bernoda hitam, itu Sobat Teknisi bisa menggunakan kikir yang sudah diberikan dari spot weldingnya ini. Jadi Sobat Teknisi selalu perhatikan agar pengerjaan atau penggunaan spot welding makaron ini lebih maksimal lagi. Dan selanjutnya ini juga ada ragum. Nah, ragum ini karena dia berbahan karbon fiber, jadi Sobat Teknisi selalu perhatikan ya untuk di sini juga sudah tertulis, dan Sobat Teknisi jangan sampai kebalik atau tertukar. Nah, ini ada 12 Pro Max, ada 12 Max. Jadi cetakannya ini sudah menyesuaikan dari bentuk fleksibel setiap seri iPhone yang Sobat Teknisi garap. Jadi ini memudahkan Sobat Teknisi dalam penggarapan juga. Nah, ini Sobat Teknisi selalu perhatikan kunciannya ini jangan sampai ada yang patah, karena ditakutkan ketika Sobat Teknisi memasukkan dalam tas kecil ini ditaruh ditumpuk, dia bakalan patah ya, ditakutkan patah. Cuman dia memang cukup tebal dan berbahan karbon fiber. Oke Sobat, itulah beberapa fitur dan package penjualan dari makaron Gen 2 dan perbedaannya dengan generasi sebelumnya. Oke Sobat Teknisi, sekian dulu video TNT kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita. Dan terima kasih juga setelah menonton video kita kali ini. Untuk Sobat Teknisi, jangan lupa juga selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di 994 Official di Facebook, agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan informasi menarik mengenai produk-produk yang ada di 994. Saya Rizky, QC 994, pamit undur diri, ciao.